panas matahari semakin menyengat dan menusuk kulit. Trawulan kala siang hari memang sangat cerah namun rasa panasnya juara. Hingga aku berkata dalam hati, kapan sang Bayu, angin, datang menghampiri untuk usikan hembusan sejukmu di sini. Terlihat 39 derajat Celcius suhu kala itu dan kurasakan siang itu rasa panasnya yang membara hingga membuat mata silau dan kepala pening sejenak. Namun hal ini tidak menghalangi langkahku untuk kembali mengunjungi Gapura Bajang Ratu. Di samping itu juga, kunjungan ketiga kalinya ke Gapura Bajang Ratu ini adalah sebagian dari kewajiban kerja. Aku pun melangkah masuk ke area Gapura Bajang Ratu dengan bertelanjang kaki dan tak lupa uluk salam kepada mereka yang tak kasat mata dan hormat kepada leluhur. Rasa sakit di telapak kaki akibat sengatan dari tanah yang panas pun aku tepis. Saat kaki melangkah masuk, terlihat pemandangan taman dengan background gapura yang berdiri megah. Gapura Bajang Ratu adalah salah satu situs yang terkenal di Trowulan, dan bagi kalian yang menyukai sejarah pasti sudah tahu cerita di balik gapura cantik ini. Gapura Bajang Ratu terletak di Desa Temon. Menurut penjelasan juru kunci yang kami temui, ada pendapat yang menarik mengenai bangunan candi ini. Bajang Ratu berasal dari bahasa Jawa. Bajang berarti tidak jadi atau kerdil, sedangkan Ratu berarti raja. Pendapat ini dikaitkan dengan masa pemerintahan Raja Jayanegara yang relatif singkat karena timbulnya banyak pemberontakan di dalam negeri Majapahit. Bahkan Jayanegara yang punya nama lain Kalagemet itu tewas di tangan tabibnya sendiri. Tabib Tanca namanya. Menurut ahli purbakala dilihat dari bentuknya gapura atau candi ini merupakan pintu gerbang berbentuk padu raksa, yaitu gapura yang memiliki atap. Candi ini terbuat dari batu bata, kecuali ambang atas pintu dan tangga masuk terbuat dari batu gunung, andesit. Candi ini memiliki sayap dan pagar tembok di kedua sisinya. Pada kaki candi terdapat hiasan panil yang menggambarkan cerita Sri Tanjung. Di bagian atas tubuh candi terdapat ambang pintu yang di atasnya terdapat hiasan kala dengan ornamen sulur-suluran. Sedangkan bagian atas atau atap candi bentuknya bertingkat-tingkat dengan puncaknya berbentuk persegi. Pada atap candi terdapat ornamen kepala kala diapit singa, relief matahari, naga berkaki, kepala Garuda dan relief bermata satu. Pada sayap kanan terdapat dinding berbentuk panil sempit dengan relief cerita Ramayana yang digambarkan dengan perkelahian raksasa melawan kera. Sayap kiri ada ornamen berupa binatang bertelinga panjang. Para ahli purbakala mengatakan bahwa Gapura Bajang Ratu merupakan pintu masuk ke sebuah bangunan suci untuk mengenang Prabu Jayanegara yang dalam kitab Negara Kertagamadi kembali ke dunia Wisnu tahun 1328 Saka. Berdasarkan relief binatang bertelinga panjang dan relief naga diperkirakan Candi Bajang Ratu berasal dari abad 13 sampai 14. Dibangun Gapura ini belum pernah dipugar, kecuali usaha-usaha konsolidasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1915. Pada tahun 1989, Gapura Bajang Ratu mulai dipugar dan selesai tahun 1992. Dari kejauhan Candi Bajang Ratu tampak menawan di padu pepohonan dan taman bunga yang tertata dan terawat apik semakin menambah pesona candi yang lebih mirip Gapura ini. Sempat terbesit dalam benak saya, betapa indahnya Gapura Bajang Ratu ini yang masih lengkap dan utuh, kemudian ada bangunan besar di belakangnya. Pohon-pohon rindang menghiasi kawasan ini dan terlihat pula orang-orang berlalu lalang di kawasan ini pada zaman dahulu yang berpakaian seperti pendeta.
Saya pun juga membayangkan bagaimana perawakan Jayanegara di mana beliau menggunakan mahkota yang terbuat dari emas dan mempunyai ukir-ukiran indah. Gelang kelat bahu berbentuk kala yang terbuat dari emas juga. Kemudian mengingat beliau pandai memainkan berbagai macam senjata, pastilah beliau bertubuh atletis dan gagah seperti ayahnya Raden Wijaya. Setiap raja pastilah mempunyai sisi baik dan buruk. Keistimewaan raja yang mempunyai nama gelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundarapandya Dewa Adhiswara ini tidak hanya pintar di taktik perang saja, namun pada saat beliau memerintah Wilwatikta berhasil menumpas pemberontakan. Hal ini juga dikarenakan atas jasa sang patih muda yakni Gajah Mada. Pemberontakan-pemberontakan tersebut yaitu pemberontakan Ranggalawe, pemberontakan Lembu Sora, pemberontakan Nambi, dan pemberontakan terakhir dan paling besar oleh Rakuti. Gapura Bajang Ratu sebenarnya sudah dipugar sejak pada zaman Belanda, namun tetap saja tidak bisa utuh kembali seperti semula, dan berdasarkan dari foto lama pada tahun 1930 Gapura Bajang Ratu memang sudah seperti itu. Bangunan yang di belakangnya sudah tidak ada lagi. Hal yang disayangkan juga tentang data kapan pemugaran pada era zaman Belanda juga belum diketahui. Mungkin ini yang menjadi faktor Gapura Bajang Ratu tidak lagi dipugar dengan menambahkan bangunan baru, karena memang tidak ditemukannya catatan. Sebagai generasi muda zaman sekarang hendaklah merawat dan menjaga bangunan heritage agar masih lestari. Orang yang berkunjung di Gapura Bajang Ratu semoga masih menghormati dan membuang sampah pada tempatnya jika masuk area Gapura Bajang Ratu. Seringkali saya melihat mereka hanya berfoto-foto saja. Well, tidak masalah asalkan masih bisa menjaga kebersihan.